Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Sabala, stambuk F551211039. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah database yaitu tentang tiket kereta api. Untuk membuat database, terlebih dahulu kita buka Exam, aplikasi Exam, kemudian kita aktifkan Apache-nya serta MySQL-nya. Kemudian kita buka CMD. Jadi di sini kita buat database-nya terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan membuat sebuah database tentang tiket kereta api. Yaitu dengan untuk membuat sebuah database itu kita mengetik sintaksnya yaitu use database tiket kereta api. Sorry, bukan use ya, tapi create database tiket kereta api. Oke, kemudian kita aktifkan database-nya. Kita aktifkan database-nya dengan menggunakan sintaks use tiket kereta api. Jadi di sini saya membuat dalam database tiket kereta api, di sini saya membuat 3 tabel. Yang pertama tabel yang akan saya buat yaitu tabel pembeli dengan sintaks create tabel pembeli. Kita masukkan dulu poin-poinnya, itu ID pembeli. ID pembeli di sini dia bertindak sebagai primary key. Primary key ID pembeli. Oke. Jadi untuk create tabel pembeli ini sudah jalan ya teman-teman. Kemudian saya membuat tabel yang kedua
yaitu tabel apa? Tabel kelas. Itu tabel kelas. Bisa masukkan terlebih dahulu poin-poinnya, yaitu ID pembeli. ID pembeli di sini dia bertindak sebagai foreign key. Dia bertindak sebagai foreign key ya. Jadi kita masukkan foreign key-nya, yaitu foreign key-nya di sini adalah ID pembeli. Foreign key ID pembeli. Kemudian primary key. Primary key. Nah, untuk primary key-nya sendiri di tabel kelas itu yaitu kelas. Sorry. Oke. Tabel keduanya sudah jadi. Kemudian untuk tabel ketiga di sini saya menggunakan tabel tiket. Create tabel tiket. Yaitu yang pertama ID pembeli. Kemudian nomor duduk. Nomor duduk di sini dia menggunakan tipe data integer. Kemudian kita masukkan harga. Harga dia menggunakan tipe data integer. Nah, untuk foreign key-nya sendiri di sini dia foreign key-nya yaitu ID pembeli. Untuk primary key-nya itu yaitu nomor duduk. Oke, jadi tabelnya sudah jadi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa saya hanya menggunakan 3 tabel dalam database tiket kereta api ini. Kemudian saya akan menampilkan tabelnya, yaitu dengan sintaks
base pembeli. Oke, jadi tabelnya ini sudah kelihatan. Kemudian des kelas, kemudian des tiket. Oke, jadi karena tabelnya sudah jadi, saya akan memasukkan data-data di setiap tabel yang saya buat. Itu dengan insert into pembeli values. Di sini kita masukkan ID pembelinya. Untuk ID pembelinya ini terserah menggunakan angka, tidak ada patokan apa-apa, terserah menggunakan angka manapun. Di sini saya menggunakan angka 0,1. Kemudian untuk namanya di sini random ya teman-teman. Saya pakai nama Sahrul. Kemudian untuk nama kereta api di sini saya menggunakan Katulistiwa. Nama Katulistiwa. Oke. Di sini. Katulistiwa. Oke. Kemudian jadi di sini saya hanya memasukkan 3 data saja, 3 data pembeli agar untuk mempersingkat waktu. Jadi jangan terlalu banyak-banyak ya. Bismillah. Kok error? Bentar ya teman-teman, kita cari dulu titik permasalahannya di mana ya, karena kita di sini juga sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi maklumlah kalau error. Setelah saya teliti kembali, ternyata oke, kita lanjut. Jadi mohon maaf, errornya tadi ini dia karena ada bentar ya, tanda ininya buka kurung. Iya, tanda buka kurung. Kemudian kita masukkan kembali data-data yang saya masukkan tadi. Oke. Sudah jadi ya teman-teman. Kemudian kita buat lagi data untuk tabel kelas. Sort into kelas values ID pembeli 02. Kemudian kita masukkan kelasnya, misalkan kelas
ekonomi, kelas ekonomi. Satu, kelas eksekutif, kita masukkan data yang ketiga yaitu 03. Di sini saya ID pembelinya saya ambil dari ID pembeli yang saya masukkan pada tabel pembeli. Mengapa? Karena ID pembeli pada tabel kelas itu dia merupakan foreign key dari tabel pembeli. Kemudian kita masukkan kelas bisnis. Bentar ya teman-teman, soalnya ada error ini. Errornya di mana ya? Mohon maaf ya teman-teman, error. Ternyata typo, salah pengetikan di bagian apa ya, insert intonya. Seharusnya insert into kelas. Nah, tiket tabel data pada tabel kelas sudah jadi, kemudian kita buat untuk data pada tabel yang ketiga yaitu tabel tiket, insert into tiket values. Insert into ticket value, yaitu seperti yang saya katakan tadi, karena pada tabel tiket ini dia menggunakan foreign key yaitu ID pembeli yang dimana dia ambil dari tabel pembeli. Jadi kita pilih kembali, kita ambil ID pembeli yang sudah kita masukkan pada tabel pembeli, itu 0,01, kemudian nomor duduknya di sini terserah random, misalkan nomor 1. Kemudian harganya 200.000. Ini harga hanya contoh ya teman-teman. Dia 03 250 100 02 100. Jadi di sini data-data sudah sudah terisi. Jadi saya akan menampilkan data-data tadi yang telah saya buat. Select from pembeli. Kemudian select from class. Kemudian select from ticket.
Jadi di sini pada jadi di sini saya akan mencoba untuk mengubah nama pembeli pada tabel pembeli itu dengan sintaks update pembeli set nama saya akan mengubah nama pada tabel pembeli yaitu nama Isran. Saya akan rubah maaf teman-teman, nama Isran saya akan rubah menjadi Agus. Where ID pembeli ID pembeli 2. Mengapa 2? Karena untuk nama Isran itu dia termasuk ID pembelinya nomor 2, sehingga yang saya masukkan ID pembelinya itu 2. Karena saya ingin merubah nama Isran menjadi nama Agus. Oke, namanya sudah terjadi perubahan. Kita coba lihat kembali apakah memang namanya sudah berubah atau belum. Select from pembeli. Jadi di sini teman-teman namanya sudah berubah ya. Yang tadinya Isran dia sudah berubah menjadi Agus. Kemudian saya akan mencoba menghapus saya akan mencoba menghapus nama kereta pada tabel pembeli itu dengan sintaks alter tabel pembeli drop kolom nama KA. Nama KA. Jadi di sini saya akan menghapus nama kereta pada tabel pembeli. Jadi penghapusannya sudah berhasil. Kita lihat kembali apakah benar-benar sudah terhapus atau belum. Kita lihat kembali des pembeli. Select from pembeli. Ya di sini teman-teman untuk nama KA-nya sudah terhapus ya. Bisa terlihat sendiri bahwa nama KA-nya sudah terhapus, yang tersisa tinggal ID pembeli serta nama. Nah, di sini yang tadinya ada nama keretanya itu Katulistiwa. Setelah saya hapus, nama KA-nya dia sudah hilang. Kemudian
Baik, kita lanjut. Jadi di sini saya akan membuat admin atau user dari database yang telah saya buat ini. Tapi terlebih dahulu sebelum kita buat usernya itu, kita keluar dulu dari database ini. Itu dengan exit. Nah, SQL urut. Kita lihat kembali database-nya. Database. Sini kita aktifkan terlebih dahulu kita aktifkan terlebih dahulu database yang telah saya buat tadi, yaitu UC tiket kereta api. Kemudian kita buat usernya, yaitu dengan mengetik grand kita ketik sintaksnya baik. Kita lanjut. Jadi baik, kita lanjut. Mohon maaf ya teman-teman, tadi ada gangguan jaringan, jadi mati share screen-nya. Jadi kita lanjut. Grand all privileges is on tiket kereta api. Kemudian to admin Rivaldi. At localhost identity by with grand option. Jadi untuk nama usernya ini yaitu admin Rivaldi. Kemudian passwordnya IPAL 090903. Oke, adminnya sudah jadi, alias usernya sudah jadi ya teman-teman. Alhamdulillah, nggak error. Kemudian di sini saya akan melakukan perintah untuk menghapus admin yang telah saya buat tadi, yaitu dengan sintaksnya revoke delete koma alter on tiket kereta api from kita masukkan nama admin yang setelah saya masukkan tadi,
admin Ivaldi. Localhost. Oke, jadi adminnya sudah saya hapus. Kemudian di sini saya akan menghapus database yang telah saya buat, yaitu dengan mengetik drop database tiket kereta api. Baik, jadi database yang saya buat tadi telah saya hapus. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari database yang saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Harapan saya semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton maupun saya sendiri untuk di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.